Siapa di sini yang suka nggak sabaran? Ngaku. Di video kali ini kita bahas soal kesabaran yuk. Selama 2 tahun belakangan, kesabaran kita benar-benar diuji. Apalagi buat kamu yang berduka karena ditinggalkan oleh orang terkasih. Saya sudah bahas soal berduka di video sebelumnya ya. Di video ini, konteks sabar di sini adalah sabar menunggu. Kita harus menunggu vaksin COVID diproduksi dan didistribusikan. Setelah itu nunggu giliran buat divaksin, dan nunggu untuk bisa kumpul lagi dengan keluarga. Tentunya banyak hal terjadi dalam kehidupan kita, dan seringkali satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah sabar menunggu. Bagi saya, sabar tuh nggak gampang, dan kayaknya semakin canggih teknologi, semakin kita nggak sabaran deh. Contohnya, sebelum ada Netflix, kita perlu nunggu seminggu buat nonton episode terbaru dari serial favorit. Anak-anak milenial atau generasi 90-an pasti pernah ngalamin ini kan? Sekarang, kalau nunggu buffering lebih dari 2 detik aja, rata-rata penonton video online akan meninggalkan videonya atau buka video lain. Nah, menurut psikolog Sarah Schnitker, ada 3 jenis kesabaran. Interpersonal patience, contohnya sabar dalam menghadapi orang lain. Daily hassle patience, contohnya sabar menghadapi internet yang lelet. Dan ketiga, life hardship patience, contohnya mampu menunggu dan bersabar menghadapi cobaan yang berat. Berdasarkan risetnya, semakin tinggi tingkat kesabaran seseorang berhubungan dengan kualitas kesehatan mental yang lebih baik, bisa menghadapi permasalahan lebih baik, tingkat depresi yang lebih rendah, dan juga lebih sedikit mengalami masalah kesehatan. Tiap orang kan beda-beda ya, ada yang emang sabaran, ada juga yang enggak, kayak saya. Tapi tingkat kesabaran juga tergantung situasi dan kondisinya. Salah satu faktor eksternal yang memengaruhi tingkat kesabaran adalah persepsi mengenai waktu. Contohnya, kita sering pesan makanan online dari tempat yang sama, dan biasanya dalam waktu 30 menit makanan udah sampai. Tapi kalau lebih dari 30 menit belum sampai juga, kita jadi nggak sabaran kan? Apalagi kalau lagi lapar. Tapi kalau kita tahu alasan di belakang keterlambatannya, itu membantu kita untuk bisa menunggu lebih lama tanpa frustrasi alias bisa maklum. Kadang kita jadi cemas karena menunggu, kayak nunggu hasil interview kerja atau nunggu buka puasa bagi yang menjalankan. Nah, ketika kita cemas karena menunggu, membuat kita memusatkan perhatian pada proses menunggunya. Alhasil membuat waktu terasa berjalan semakin lambat. Apa yang terjadi di otak ketika menunggu? Menunggu berkaitan dengan self-control, yaitu kemampuan untuk mengelola dorongan, emosi, dan perilaku. Nah, self-control ini berkaitan dengan aktivitas di prefrontal cortex dan anterior cingulate cortex. Aktivitas penting lain di otak yang berkaitan dengan kesabaran adalah neurotransmitter serotonin. Serotonin berkaitan dengan mood atau suasana hati, tapi memiliki peranan penting untuk ngerem perilaku impulsif. Tapi kita bisa nggak sih jadi lebih sabar? Ya bisa dong. Caranya adalah dengan mengubah cara pandang kita. Situasi yang membuat kita frustrasi, kita lihat sebagai kesempatan. Nah, teknik ini disebut dengan cognitive reappraisals atau reframing. Jadi kalau kita meyakinkan diri kalau bersabar itu baik untuk kesehatan mental, atau kamu percaya kalau orang sabar disayang Tuhan, ketika kamu harus bersabar dan menunggu, kamu jadikan kesempatan tersebut untuk pengembangan diri kamu. Contoh yang lebih praktis daripada bengong di perjalanan ketika naik kereta atau bus atau lagi jalan kaki, waktu tersebut bisa dipakai buat dengar audiobook atau podcast, baca buku, atau ambil online course. Buat saya pribadi, teknik ini sangat membantu karena ada banyak faktor eksternal yang di luar kendali kita kan. Saya Trisatria Desa, sampai ketemu dan selamat menunggu video lesson learn lainnya.